Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. I'm Nasrawati from Class C. Oke, jadi kita akan membahas tentang kecerdasan buatan atau AI. Jadi, kecerdasan buatan kini bukan sekadar tren. Ia telah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari membantu menyusun tugas sekolah, merancang strategi bisnis, hingga menyelesaikan masalah teknis dan sains yang kompleks. Tapi dengan banyaknya pilihan AI di luar sana, pertanyaannya adalah mana yang paling cocok untuk kita gunakan. Nah, dalam video ini kita akan membandingkan 3 AI populer, yaitu ChatGPT, Meta AI, dan DeepSeek. Kita akan lihat kelebihan, kekurangan, dan siapa yang unggul di bidang tertentu. Oke, let's compare. Artificial intelligence, or AI, has the potential to transform education, but ethical consideration must be taken into account. AI can personalize learning, automate administrative tasks, and provide real-time feedbacks to students. However, issues such as data privacy, algorithmic bias, and the potential replacement of human educators must be carefully addressed to ensure that the use of AI supports equitable and responsible learning environments. Apa itu ChatGPT? ChatGPT adalah asisten virtual berbasis AI buatan perusahaan OpenAI. Ini seperti teman pintar yang bisa bantu kita menjawab pertanyaan, nulis cerita, bikin skripsi, bahkan ngoding. So, advantages of ChatGPT: the first, most mature and widely used model globally. Jadi ChatGPT itu telah digunakan oleh jutaan orang di seluruh dunia dalam berbagai bidang seperti pendidikan, bisnis, kesehatan, dan kreatif. Hal ini menunjukkan keandalannya dalam berbagai konteks. Artinya, ChatGPT sudah teruji dan terbukti bermanfaat di berbagai bidang, baik untuk pelajar, pekerja, sampai profesional. The second, user-friendly interface. Jadi, ChatGPT ini tersedia melalui website dan aplikasi. ChatGPT mudah digunakan oleh siapa saja, bahkan yang baru pertama kali mencoba AI. Cukup kita buka websitenya atau aplikasinya, lalu ketik pertanyaan, langsung dapat jawaban. And then strong in language and logic. Jadi, ChatGPT mampu menjelaskan materi kompleks, membuat cerita, menerjemahkan bahasa, hingga membantu menyusun kode pemrograman dengan akurat. Jadi cocok untuk tugas sekolah, kerja, bahkan bikin konten atau nulis artikel. Bisa ngasih jawaban panjang dan jelas, bukan sekedar singkat. And then additional features. Pengguna Flash mendapatkan akses ke GPT-4 Turbo yang mendukung penggunaan tools seperti Python atau analisis data, browser, atau mencari informasi terbaru, dan dokumen analisis. Kalau langganan sekitar $20 per bulan, kita bisa pakai fitur super seperti browsing, analysis file, dan bantu hitung data. And frequent updates. Jadi, OpenAI terus memperbarui fitur dan kemampuan ChatGPT untuk mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan pengguna. Jadi, makin pintar dan bisa menyesuaikan diri dengan topik-topik terkini. Nah, di samping yang tadi itu adalah kelebihan, jadi ada beberapa kekurangan dalam ChatGPT. Yang pertama, base features
are behind a paywall. Jadi akses ke GPT-4 dan tools canggih lainnya membutuhkan langganan ChatGPT Plus yang bisa jadi tidak terjangkau bagi semua orang. Kalau pakai gratisan, kita hanya dapat versi standar atau GPT 3.5 dan versi paling pintar GPT-5 hanya untuk pengguna berbayar. And then limit access to real-time information without browsing tool. Jadi ChatGPT default tidak bisa mencari informasi terbaru kecuali menggunakan fitur browsing yang hanya ada di versi berbayar. Kalau kita tanya berita terkini, dia tidak bisa jawab kecuali kita pakai versi berbayar dengan fitur browsing. And then closed search model. Nah, jadi berbeda dengan dari model open source, ChatGPT tidak bisa diubah atau dikembangkan bebas oleh komunitas atau peneliti. Kita tidak bisa tahu secara dalam cara kerjanya atau memodifikasi seperti program bebas. And then Meta AI from LLAMA and Meta Assistants. So, apa itu Meta AI? Meta AI adalah kecerdasan buatan dari perusahaan Meta atau Facebook. Bisa diakses di Instagram, WhatsApp, dan Facebook. Selain itu, Meta juga membuat model AI bernama LLAMA yang bisa digunakan secara terbuka oleh developer. Dan untuk advantages of Meta AI, the first, open source and customizable. Meta merilis model LLAMA sebagai open source, artinya pengembang dan peneliti bebas mempelajari dan menyesuaikannya untuk keperluan sendiri. The second, integrate with popular platforms. Jadi, Meta AI bisa digunakan langsung di WhatsApp, Instagram, dan Facebook tanpa perlu membuat akun tambahan atau membuka aplikasi baru. And then free and accessible. Jadi pengguna bisa menggunakan Meta AI tanpa biaya, membuatnya lebih inklusif dan mudah diakses. Di samping itu, juga ada beberapa kekurangan dari Meta AI, yaitu weaker in handling complex tasks. Jadi, Meta AI cenderung belum seakurat ChatGPT dalam menjawab pertanyaan panjang, menjelaskan logika sulit, atau membuat teks yang alami. Artinya, untuk tugas berat seperti bikin esai panjang, menjelaskan konsep kompleks, atau menulis kreatif, jawabannya belum sebaik ChatGPT. The second, limit capabilities and social platforms. Jadi, Meta Assistants yang ada di aplikasi seperti Instagram hanya bisa menjawab sederhana, belum bisa menjalankan perintah kompleks seperti ChatGPT Plus. Di aplikasi Meta Assistant hanya bisa jawab-jawab ringan seperti chatbot, belum bisa bantu ngerjain tugas rumit. And then performance lags behind ChatGPT 4. Jadi performanya masih tertinggal dari ChatGPT 4. Dalam banyak tes perbandingan, LLAMA masih di bawah GPT-4 dalam hal penalaran, kreativitas, dan respons multibahasa. Secara teknis, LLAMA belum menyamai kemampuan GPT-4 dalam berbagai tes. And then DeepSeek AI from China. Apa itu DeepSeek AI? Ini adalah AI dari China yang dirancang khusus untuk logika, matematika, dan sains. Mirip ChatGPT tapi lebih fokus
untuk dunia akademik dan riset. Dan untuk advantages dari DeepSeek AI ini, the first focus on scientific and technical logic. Jadi, DeepSeek dikembangkan dengan kekuatan di bidang matematika, pemrograman, dan penalaran ilmiah, menjadikannya cocok untuk lingkungan akademik dan riset. Jadi cocok buat anak teknik coding atau yang sering ngerjain soal matematika. The second, high performance in certain benchmarks. Jadi dalam beberapa uji performa seperti MMLU dan GSM AK, DeepSeek V2 menunjukkan hasil mendekati bahkan menyamai GPT-4 terutama dalam soal-soal teknis. And then well seats for open research in Asia. Jadi DeepSeek banyak digunakan di Cina dan sekitarnya untuk mendukung riset teknologi AI berbasis bahasa Mandarin dan Inggris. Jadi alat bantu untuk dosen, mahasiswa, dan peneliti terutama yang berbahasa Mandarin dan Inggris. Nah, jadi karena yang tadi adalah advantages dari DeepSeek AI, sekarang adalah disadvantages of DeepSeek AI. The first, less known outside of Asia. Jadi, di luar komunitas riset dan teknologi di Asia, DeepSeek masih belum banyak digunakan atau diketahui secara luas. The second, limit support for non-English or Mandarin language. Jadi, kemampuan bahasa non-Inggris atau Mandarin masih terbatas. Jadi belum optimal jika digunakan dalam bahasa selain Mandarin atau Inggris, sehingga cakupannya masih sempit. And then smaller ecosystem and community. Jadi karena masih relatif baru, dokumentasi, tutorial, dan pengguna aktifnya belum sebanyak ChatGPT atau Meta AI. Jadi kesimpulannya, which is the best? Nah, jadi untuk kategori kualitas output dan keakuratan, AI terbaik yang bisa digunakan adalah ChatGPT karena memberikan respons paling akurat dan alami, unggul dalam semua jenis teks. Kemudian jika ingin gratis dan terbuka, Meta AI adalah solusinya karena Meta AI open source, bisa dimodifikasi, cocok untuk pengembang dan penelitian. Kemudian untuk riset dan penalaran ilmiah, DeepSeek adalah solusi terbaik karena memiliki performa tinggi dalam matematika, sains, dan kode, dan cocok untuk akademisi. Dan untuk kategori kemudahan akses dan platform, ChatGPT dan Meta AI yang bisa digunakan karena ChatGPT unggul dalam antarmuka, sedangkan Meta unggul karena ada di WhatsApp dan Instagram. So, thank you. Let's work together to harness the power of AI in education while upholding ethical principles. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.